Negara Indonesia adalah negara maritim, memiliki lautan yang banyak. Tak heran jika terdapat beribu-ribu pulau dan memiliki banyak wilayah perairan yang sangat luas. Dengan begitu, Indonesia juga termasuk negara yang memiliki banyak suku dan budaya. Meskipun dipisahkan dengan beribu pulau dan perairan yang cukup luas, Indonesia mampu menciptakan sikap toleransi, tolong-menolong, saling menghargai yang tinggi antar umat suku dan budaya. Alasan negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim, karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari datarannya. Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Belakangan ini sangat banyak fenomena alam yang terjadi. Dimulai dari semakin melonjaknya angka COVID dan munculnya virus baru dari COVID yaitu Omicron. Selain itu, bencana alam juga masih menjadi topik terkini seperti tanah longsor, tsunami, gempa, gunung meletus, dan banjir yang terjadi di Kota Malang dan di Kota Batu. Di penghujung tahun 2021, di Indonesia terdapat banyak bencana alam banjir. Salah satu contohnya di Kota Malang. Meskipun dengan kota yang pernah mendapatkan penghargaan Adipura saat era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini tak luput dari bencana banjir. Salah satu ikon unik Malang pun tak bisa terhindarkan dari bencana banjir ini, yaitu Kampung Warna-Warni Jodipan dan Kampung Biru Arema. Banjir ini menerjang rumah warga di Kelurahan Klojen dan Jodipan, sehingga menyebabkan ratusan warga yang tinggal di bantaran Sungai Brantas mengungsi di wahana wisata Edu Park Sena Putra, Kota Malang. Banjir bandang yang menerjang Kota Padang hingga mengakibatkan banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Adonara, membuat banjir bandang melanda Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis siang. Berdasarkan laporan BPBD Kota Batu, banjir bandang ini menerjang 5 titik lokasi. Kita sudah tidak asing lagi dengan bencana yang satu ini, yaitu banjir. Bencana ini melanda berbagai kota di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sejak lama, faktor banjir bukan hanya karena faktor alam, akan tetapi juga karena faktor manusia itu sendiri. Sudah cukup banyak korban yang terdampak akibat bencana ini. Sekitar 1.298 kejadian banjir yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021. Edukasi yang diberikan sejak dini membuat beberapa wilayah mudah diserang banjir. Bukan hanya itu, kurang pahamnya masyarakat saat menghadapi banjir pun menjadi masalah bangsa kita sejak lama. Pemerintah pun sudah memberikan edukasi akan hal ini. Akan tetapi belum semua daerah dapat dijamah oleh pemerintah. Zaman informasi adalah sebuah periode sejarah pada permulaan abad ke-20 dan dikarakteristikan oleh peralihan cepat dari industri tradisional yang dibawa revolusi industri melalui industrialisasi ekonomi yang utamanya berbasis pada teknologi informasi. Kita bisa melihat edukasi penanggulangan bencana banjir melalui smartphone kita masing-masing loh. Dengan langkah yang pertama, kita buka aplikasi TikTok dulu. Dengan langkah yang kedua, kita buka edukasi_banjir. Langkah ketiga, kita tekan profil dan menontonnya. Apakah kamu siap ketika banjir datang? Bencana alam banjir sangat sering dijumpai. Sangat mudah dan efektif, kan? Dari bencana banjir bandang yang terjadi di Kota Malang, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa disarankan kepada pihak berkepentingan terkait kegiatan mitigasi bencana alam, baik itu pihak pemerintah maupun lembaga kemanusiaan dan masyarakat.
pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam penanggulangan bencana dan penanggulangan resiko akibat bencana yang terjadi. Kekuatan komunitas bencana harus tetap menjadi dasar terhadap pola-pola penanggulangan bencana banjir. Kepada BNPB dan BPBD bahwa bencana bukan hanya dalam masa tanggap darurat, tetapi sejauh mana bencana menimbulkan dampak terhadap rumah tangga korban, dan bukan hanya hancurnya tempat tinggal atau sarana prasarana, tetapi munculnya rumah tangga miskin baru akibat hilangnya mata pencarian dalam masa yang lebih panjang. Kepada lembaga-lembaga kemanusiaan yang berfokus ke dalam penanggulangan bencana di setiap daerah atau komunitas bencana memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri. Untuk masyarakat di tingkat komunitas yang terletak di daerah-daerah rawan bencana alam harus selalu menjaga tradisi, nilai-nilai lokal maupun kelembagaan informal yang ada di tengah masyarakat, sehingga potensi ataupun kapital sosial yang ada dapat didaya gunakan pada saat terjadinya bencana alam, pada masa tanggap darurat maupun pada saat proses pemulihan.